Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Sore hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di acara kebaktian PA. Kita percaya ketika kita diberi kesempatan, Tuhan juga hadir dan memberkati setiap kita. Sebab itu memuji dengan benar, memuji dengan segenap hati, beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, biarlah kita ungkapkan itu melalui pujian kita. Dan kita percaya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita umat Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat sore hari ini. Kesempatan anugerah yang luar biasa yang Kau berikan buat kami. Biarlah kami mau bawa hidup kami mempersembahkan yang terbaik lewat pujian penyembahan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami dapat menyentuh hati-Mu lewat pujian penyembahan, Engkau hadir dan Engkau akan memberkati setiap kami. Kami percaya Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, selamanya. Sekali lagi kita lebih sungguh-sungguh katakan, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan.
Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya. 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 Biarlah Tuhan sebagai jawaban dalam hidup kita. Dia sumber satu-satunya jawaban yang terbaik ketika kita mau hadir, datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Biarlah setiap kita percaya pada Tuhan kita, sumber jawaban yang luar biasa dalam hidup kita. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan kami percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna.
sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau satu-satunya harapan kami. Kami tidak mau melepaskan Engkau karena Engkaulah pegangan hidup kami Tuhan. Tuhan, kami ini gereja-Mu, kami ini umat-Mu. Mata kami tertuju hanya kepadamu. Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Terima kasih biar janji-Mu Tuhan menghidupkan kami kembali. Janji-Mu Tuhan menguatkan, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengar bagaimana Tuhan itu Allah yang memelihara hidup kita. Dia bukan hanya menciptakan kemudian lepas tangan. Dan ketika Bapak Ibu lihat gambar ini ya, betapa kita manusia kecil sekali di tengah-tengah gunung yang besar, yang tinggi, yang megah. Dan pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Bapak Ibu, ketika kita melihat, wow, gunung-gunung yang tinggi besar. Kita merasa hidup kita ini begitu kecil. Begitu tidak ada bandingannya dengan gunung-gunung ciptaan Tuhan yang begitu besar. Dan pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Kadang-kadang ketika kita mendapat masalah, kita di bawah tekanan, maka kita kepengen keluar dari tekanan. Kita mulai melihat, siapa ya yang bisa menolong saya. Aku mengarahkan mataku ke gunung-gunung. Nah, kadang-kadang gunung itu juga bisa melambangkan kekuatan. Mungkin itu orang yang kuat, orang yang punya kedudukan, orang yang punya kekayaan yang besar yang kita anggap kuat. Kadang-kadang ketika kita di tengah masalah, kita melihat siapa ya yang bisa menolong saya. Nah, di sini pemazmur mengingatkan, penolongmu ialah Tuhan, Allah Israel yang tidak pernah terlelap ataupun tertidur. Biar Bapak Ibu Saudara kita diingatkan, apapun keadaan saudara saat ini, atau mungkin besok-besok ketika kita mengalami badai, mengalami masalah, atau ketika kita senang, ketika kita gak ada masalah, ketika kita diberkati. Kepada siapa mata kita ini berharap? Kepada siapa kita taruh sandaran kita? Dan biar di sini ketika saudara melihat gunung-gunung yang begitu megah, saudara ingat, siapa yang menciptakan itu semua? Tuhan. Dan Tuhan sebagai pencipta, Dia di dalam providensia, pemeliharaan Tuhan. Dia tidak lepas tangan, tapi Dia memelihara. Dan bukan hanya memelihara, providensia Tuhan juga berarti bahwa ketika kita menjalani hidup kita, maka Tuhan itu turut bekerja, turut di dalam segala sesuatu menuntun langkah hidup kita. Bahkan kejadian-kejadian sejarah di dunia ini tidak lepas dari semuanya itu memenuhi rencana Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita melihat bagaimana providensia Tuhan yang luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana saya
Secara pribadi bagaimana saya bisa dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana hidup saya bisa dituntun supaya semua langkah hidup saya memenuhi panggilan, tujuan, rencana Tuhan. Nah, kita akan melihat ada beberapa hal yang kita akan lihat ya. Nomor 1 yaitu bagaimana kita mengalami dengan cara ketaatan. Hanya bagi mereka yang mau mengikuti instruksi, maka Tuhan akan memelihara. Berada di dalam koridor. Yang kedua, ada satu hubungan. Ketaatan itu bukan hanya antara bos dengan bawahan. Budak dengan yang empunya. Tetapi di nomor 2 dikatakan ada satu hubungan. Saudara mengenal kehendak Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan bukan hanya mengenal, tapi nomor 3. Cara kita mengalami itu sampai ke dalam. Syaratnya itu ada di dalam kedalaman hati kita. Siapa yang kita cintai. Nah, itu yang mereka yang mengasihi Tuhan dari hati yang terdalam. Mereka lah yang akan mengalami providensia. Dan yang keempat, doa. Banyak orang berkata, ya gak usah doa, kan Tuhan sudah berkuasa. Nanti kan Tuhan juga mengatur, memelihara, aku gak perlu berdoa. Ternyata bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tapi Tuhan memperlihatkan di dalam sejarah bahwa ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan mau berdoa menjadi partner bersama Tuhan. Ternyata mereka ini menjadi pengubah sejarah. Mereka menjadi pencetak sejarah. Mujizat-mujizat yang terjadi luar biasa. Sejarah berubah karena ada orang-orang yang mau berdoa. Nah, ini luar biasanya Tuhan. Dia tidak hanya menciptakan kita sebagai robot. Kita hanya, ya kamu ikut, kamu gak ikut, gak ada efek. Tidak seperti itu. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, sungguh-sungguh mau berdoa, ternyata doa-doa kita itu berdampak. Mari kita lihat yang pertama, hidup di dalam ketaatan. Mari kita baca dari Amsal 3 ayat 3 sampai yang ke-6. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, di sini kita melihat satu janji providensia Tuhan. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Tuhan akan menjagai jalan kita supaya kita tetap di jalan yang lurus. Selamat. Jalannya tidak keliru. Bagaimana caranya? Dimulai dari ayat 3 dikatakan kita harus tetap memelihara yang namanya kasih dan setia. Nah, dua sifat ini, dua kata ini sangat begitu sering dipakai bersama-sama untuk menggambarkan Tuhan. Terutama Bapak Ibu akan baca di dalam kitab Mazmur, ya. Ini menggambarkan satu sifat Tuhan. Hesed, yaitu kasih yang terus gak ada berhenti-berhentinya. Itu adalah kasih Tuhan yang kekal terus lama-lamanya. Itulah namanya hesed. Dan yang kedua, emes itu artinya
setia sampai akhir. Emet itu juga artinya kebenaran, mengasihi di dalam kebenaran. Emet itu juga artinya lurus. Dan dua hal ini saudara, jadi kasih Tuhan itu bukan kasih yang oh ya I love you, kalau aku cinta kamu ya udah aku biarin aja kamu sesuka-sukamu. Tapi bukan seperti itu. Karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan tidak membiarkan kita untuk jalan di jalan-jalan yang berbahaya. Karena kasihnya Tuhan tidak meninggalkan kita di dalam lembah dosa. Karena kasihnya Tuhan mengangkat kita dari lembah dosa. Dan sifat Tuhan ini kasih dan setia. Tuhan bilang kita juga harus punya. Jadi Bapak Ibu, kualifikasi yang Tuhan cari dalam hidup saudara. Bahkan saudara lihat Tuhan bilang semua hukum Tuhan itu tergantung daripada dua ini saja. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, pikiran. Dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum Tuhan itu kalau diringkas itu adalah kasih. Belajar mengasihi. Karena itu nanti Tuhan akan lihat apakah kita punya sampai dikatakan kalungkan, jangan lepaskan. Tuliskan pada loh hati. Maksudnya tuliskan pada loh itu adalah seperti digrafir. Tulisannya enggak akan hilang karena dia digrafir. Dimasukkan ke dalam loh itu. Itulah kasih dan setia. Apakah kita mengasihi Tuhan? Mungkin banyak dari kita berkata, ya aku mengasihi Tuhan. Apakah engkau mengasihi Tuhan sama seperti dulu waktu engkau baru mengenal Tuhan? Dulu mungkin berapi-api tapi sekarang capek, sekarang bleret, sekarang aduh males sekali. Tapi tetap mengasihi Tuhan. Tapi tidak setia, kasihnya enggak terus. Apakah nanti sampai kita berakhir tetap mengasihi Tuhan dengan berapi-api. Nah itu Tuhan yang cari. Kasih dan setia dalam hidup kita. Maka di ayat yang keempat, engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. Terjemahan yang lebih baik, engkau akan mendapat favor. Engkau akan mendapat perkenanan. Dan good understanding. Tuhan itu oh ya aku ngerti. Saudara, kalau dalam hidupmu saudara mendapatkan orang-orang yang mengerti. Wah itu puji Tuhan luar biasa. Tapi kalau kita menghadapi orang-orang yang tidak mau ngerti. Wah tidak bisa. Ya keadaan kita tidak dimengerti. Kita akan susah. Susah sekali. Karena itu ketika di sini dikatakan engkau akan mendapat favor dan pengertian yang baik dari Allah dan manusia. Favor dari Tuhan itu seperti kita lihat dari kehidupan Yusuf. Maka dalam setiap langkah hidupnya, saudara-saudaranya, orang-orang sekitarnya mau menutup pintu. Tapi karena favor daripada Tuhan, perkenanan Tuhan ada atas Yusuf, maka pintu itu terbuka. Tidak peduli banyak yang gak suka, pintunya tetap terbuka oleh Tuhan. Setiap langkahnya menjadi berhasil karena apa? Favor, perkenanan. Satu lagi Daniel. Daniel juga sama menghadapi orang-orang yang berusaha tidak baik kepada dia. Tapi dia dipanggil Tuhan, Daniel, engkau orang yang highly favored. Diperkenan Tuhan luar biasa. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita.
Ya, ketika kita mengasihi Tuhan, kita setia. Dan dikatakan, ini terjelma di dalam ayat 5 dan 6. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam segala langkahmu. Percaya Tuhan, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Pertanyaan saya, kapan? Kalau kita melihat di ayat yang ke-6 dikatakan di dalam segala langkahmu. Berarti kalau kita tanya sama Tuhan, Tuhan ini bagaimana ya? Itu bukan hanya tentang hal-hal yang besar. Ya, keputusan-keputusan yang besar dalam hidup kita. Tuhan gak bilang gitu tuh. Bersandar pada Tuhan hanya dalam keputusan-keputusan yang besar. No, tidak tertulis seperti itu. Tapi dikatakan percaya, bersandar, akui dalam segala. Jadi Tuhan itu sebetulnya mau Bapak Ibu Saudara. Langkah kita setiap hari, semua yang kita lakukan. Saudara dan saya berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Ada seorang misionari. Dia gak punya uang Bapak Ibu Saudara. Ketika dia gak punya uang tapi dia sedang dalam perjalanan. Kemudian di dalam perjalanan itu dia lewat sebuah toko. Dia lihat. Kemudian dia bilang sama Tuhan, Tuhan itu enak ya Tuhan, kok kelihatannya enak sekali. Dia ngobrol sama Tuhan. Dia dalam segala hal, mau itu hal yang kecil. Dia sedang ngomong-ngomong sama Tuhan. Tuhan itu kelihatannya kok enak ya. Saudara, tapi dia gak punya uang. Maka dia pulanglah ke tempat dia menginap. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Entah bagaimana caranya dia bersaksi. Apa yang dia lihat tadi itu bisa dikirimkan kepada dia. Sampai dia berkata, Tuhan, hal yang kecil sekalipun Tuhan perhatikan. Keinginanku tentang hal yang kecil sekalipun Tuhan perhatikan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat satu hal yang luar biasa di ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kata akui itu ternyata dari bahasa Ibrani yang berarti mengenal. Kenallah Dia, kenal Tuhan di dalam segala langkah hidupmu. Nah, kata kenal inilah yang dipakai juga pengenalan antara suami dan istri. Yaitu menggambarkan satu pengenalan yang paling dekat. Pengenalan yang paling dalam. Tidak di-share dengan yang lain. Satu pengenalan yang sangat spesial. Ternyata di dalam segala langkah kita, Tuhan itu mau bahwa kita itu mengenal Tuhan. Dan Tuhan mengenal kita di dalam setiap langkah kehidupan kita itu begitu dekat. Coba Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mulai mengenal Tuhan. Ya. Mengakui itu artinya mengenal dengan dekat di dalam segala. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ketika Dia ada di bumi, Dia berkata, aku enggak menyembuhkan orang sembarangan. Tapi Dia berkata, apa yang aku lihat Bapak lakukan, itu yang aku lakukan. Apa yang aku dengar Bapak katakan, itu yang aku katakan. Jadi Yesus di dalam setiap langkah hidupnya, Dia selalu
ngobrol sama Bapak. Dia mendengar Bapak itu ngomong apa. Bapak menunjukkan apa. Oh yang ini loh. Kamu nanti sebentar lagi ke sana ya. Sebentar lagi kamu temuin si A ya. Nah ini ada satu pengenalan yang begitu dekat dengan Bapak dan Yesus. Di dalam segala langkah kita, maka dikatakan Tuhan akan meluruskan jalan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jangan berpikir, aku enggak mau ngerepotin Tuhan tentang hal-hal yang kecil. Masa hal-hal yang kecil aja tanya sama Tuhan. Saudara, itu kan kita manusia, kita merasa repot. Kita merasa enggak bisa, pekerjaanku terlalu banyak, terlalu sibuk. Tapi Tuhan bukan seperti kita. Tuhan itu adalah Allah yang begitu besar, dia mengenal, dia mengerti. Satu scan, dia berhadapan dengan kita, satu scan dia sudah bisa baca semua. Karena itu kalau Tuhan itu tanpa batas, Allah yang sangat berkuasa, maka mari kita mau mulai dalam hidup kita. Setiap hal dalam hidup kita. Yuk kita mau mengenal Tuhan secara intim. Dimanapun Anda berada, di mobil, di kamar, dimanapun, di kantor, dimanapun Tuhan itu mau Anda jalan bersama Tuhan, mengenal Tuhan. Ada seorang ibu, dia mempunyai kesaksian yang luar biasa. Dia berkata terhadap anak-anaknya, kalau dia mau menegur, kalau dia mau mengkoreksi atau membicarakan satu hal yang penting terhadap anak, maka dia akan tanya Tuhan, dia doakan dulu, Tuhan kapan ya Tuhan aku harus bicara, Tuhan tolong Tuhan tunjukkan waktu yang tepat, berikan waktu momen yang tepat, waktu aku mau bicara sama anakku yang pertama, anakku yang ketiga, yang kedua. Ibu ini mendoakan dulu. Nanti waktu dia mau bicara, dia akan tunggu tuntunan Tuhan. Kapan ya Tuhan suruh ngomong? Kapan Tuhan suruh mendekati anak yang nomor berapa? Dan ngomongnya seperti apa? Itu semua dia komunikasikan dengan Tuhan. Dan dia menunggu tuntunan Tuhan di dalam setiap langkahnya. Bukankah ini luar biasa? Biasanya kita kalau ibu-ibu kita sudah marah sama anak kita. Wah langsung aja. Karena sudah marah ya. Tapi kalau kita mau mengakui Tuhan dalam segala langkah kita. Mari kita belajar. Jangan sembarangan ngomong. Jangan sembarangan, oh aku mau pergi sana, aku mau pergi situ. Mari kita mulai ngomong-ngomong sama Tuhan dulu. Tuhan, aku punya masalah seperti ini Tuhan. Gimana ya Tuhan? Apa yang aku harus lakukan? Tunjukkan Tuhan, bicara Tuhan kepadaku. Dan di sini Bapak Ibu Saudara dan saya mengenal Tuhan, mendengar Tuhan. Itu standarnya adalah Alkitab. Itulah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan tidak akan melenceng dari apa yang dia sudah berikan tertulis kepada kita. Jadi jangan kita cuma mendengar-mendengar, tapi kita nggak pernah membaca, merenungkan firman. Justru sumber kita mendengar Tuhan itu adalah dari firman Tuhan. Karena itu mari kita mau mulai belajar, mengakui, yada, mengenal Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kita. Sehingga kita setiap langkah kita taat, nurut kepada Tuhan. Yang kedua di sini kita akan melihat. Ya saudara, mengenal kehendak Tuhan. Ketika saudara dan saya taat. Kita taat itu karena kita ngerti Tuhan itu maunya apa.
Mari kita baca di sini dari pengalaman Paulus yang ada di Korintus dari Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, Paulus dia melakukan perjalanan. Di dalam perjalanan itu dia mulai memberitakan kabar baik. Mulai orang percaya. Kemudian mulailah ada perkumpulan-perkumpulan orang percaya, jemaat-jemaat yang dibentuk. Tetapi dari setiap perjalanan itu tidak lepas dari yang namanya penderitaan dan aniaya. Berkali-kali orang-orang digerakkan oleh rasa iri hati. Dan yang pasti juga digerakkan oleh penguasa-penguasa dunia ini, yaitu roh-roh jahat yang tidak suka dengan pemberitaan kabar baik. Karena itu Paulus begitu banyak mengalami derita dari kota ke kota. Sampai dia kadang harus lari dari satu kota, lari lagi ke kota yang lain. Sampai beberapa kali ini, sampai kemudian dia tiba di satu tempat di Korintus. Nah, ini juga satu tempat yang baru. Waktu itu Paulus baru saja dia menjejakkan kaki di Korintus. Saudara, ketika seseorang sudah mengalami pengalaman yang berkali-kali terjadi, maka di dalam hatinya akan ada, ada resiko-resiko yang dia pikirkan. Mungkin kalau kita berkata, Paulus setelah dia mengalami itu, mungkin ada juga ketakutan dalam hatinya. Di tempat yang baru ini nanti gimana ya? Dan kemudian disitulah Tuhan menampakkan diri kepada Paulus di malam hari melalui penglihatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali malam hari di waktu orang tidur, kadang Tuhan itu banyak berbicara. Baik lewat mimpi, baik lewat penglihatan. Karena itu mari kita minta sebelum kita tidur, Tuhan, bicara Tuhan. Tuhan, buka telingaku, buka mataku, bicara Tuhan. Dan di sini pada waktu malam Tuhan menampakkan diri pada Paulus. Tuhan sendiri yang berkata, jangan takut. Ini satu janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan ngerti apa yang dialami oleh setiap anak-anaknya. Tuhan ngerti Paulus yang waktu itu mengalami banyak penderitaan. Dia ngerti hatinya. Karena itu Tuhan memberikan dorongan. Jangan takut. Dan Tuhan berkata, teruslah memberitakan firman. Jangan diam. Wah, ini satu perintah saudara. Ayo Paulus, kamu terus memberitakan, jangan takut, jangan diam. Di sini kita jadi ngerti hatinya Tuhan. Ternyata Tuhan mau Paulus tidak stop. Karena pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, ya sudahlah, gak usah terlalu semangat. Gak usah terlalu ngomong ke orang-orang. Tapi Tuhan di sini berkata, no. Jangan takut Paulus, tetap. Dan Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Tidak ada seorang pun yang akan menjamah selama Tuhan menyertai. Ini satu hal yang kita perlu belajar dari kehidupan Paulus, Bapak Ibu Saudara. Kalaupun dalam hidup saudara dan saya, kita mengalami penderitaan. Kita mengalami banyak hal. Bapak Ibu, masa lalu kita
itu bukan menentukan masa depan kita. Apa yang terjadi di masa lalu belum tentu itu akan terjadi di masa depan. Seringkali ketakutan kita akan pengalaman masa lalu membuat kita takut ke masa depan. Tapi di sini kita belajar sepanjang kita ini mengikuti kehendak Tuhan, sepanjang Tuhan beserta dengan kita, maka kalau belum waktunya, Tuhan akan pelihara. Inilah providensia Tuhan. Tuhan akan menyertai, memelihara. Dan apa yang terjadi? Karena firman Tuhan ini, maka Paulus dia berada di Korintus 1,5 tahun. Di tempat-tempat yang lain gak sampai segitu lama Bapak Ibu. Kemudian mungkin nanti di Efesus dia juga akan lebih lama. Tapi di sini inilah pertama kali dia tinggal cukup lama. Karena dia ngerti, oh Tuhan mau aku terus jalan. Tuhan mau aku terus melangkah. Mari kita lanjutkan dalam kehidupan Paulus. Kali ini dari pasal 23 ayat 10 dan 11. Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-oyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Ya, inilah ketika Paulus berada di hadapan mahkamah agama di Yerusalem. Terjadi begitu pro dan kontra, ya, karena pernyataan Paulus. Pro dan kontra antara kaum Farisi dan kaum Saduki. Begitu kerasnya pertentangan ini sampai dikatakan kepala pasukannya takut kalau orang-orang ini sampai, wah Paulusnya sudah nggak tahu nanti akan bisa jadi seperti apa. Ya, jadi kita melihat Paulus menghadapi situasi yang sangat tidak mudah. Ini kerumunan orang banyak yang begitu emosi, begitu marah antara satu dengan yang lain. Karena Paulus, karena dia mengucapkan satu kalimat. Dan di situ saya pastikan akan ada rasa takut. Ya. Tapi dikatakan pada malam hari. Lagi Bapak Ibu, di malam hari Tuhan itu bisa menaruh instruksinya kepada kita. Tuhan datang dan berkata, "Kuatkan hatimu karena kamu harus pergi sampai ke Roma." Jadi di sini Paulus ngerti, oh hidupku ini enggak berakhir di Yerusalem. Ini belum akhir dari hidupku, aku masih akan dikirim Tuhan terus sampai ke Roma. Jadi di sini Paulus ngerti, dia mendapatkan pernyataan dari Tuhan. Sehingga dia mengenal kehendak Tuhan. Oh Tuhan maunya gini toh. Tuhan maunya aku pergi ke Roma. Sampai di Roma, bersaksi di Roma. Karena itu dia enggak takut. Dan di dalam perjalanan itu, maka di dalam perjalanan itu dia ditahan di satu tempat, ya, Kaisaria. Dan di situ dia juga diadili lagi. Kali ini di hadapan Raja Agripa. Ya, jadi ini masih belum sampai ke Roma. Dari Yerusalem masih belum sampai ke Roma. Dia masih ditahan dalam penjara, diadili. Dan mari kita baca dari pasal 26 ayat 16 sampai 19. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku
dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan melepaskan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Ya, di sini Paulus bersaksi kepada Raja Agripa. Dia begitu semangat karena Raja Agripa ini ngerti ya sejarahnya tentang bagaimana kelompok yang dikatakan pengikut Yesus ini. Ya. Dia bersaksi bagaimana dia bertemu dengan Tuhan awal mula. Waktu dia masih dalam perjalanan ke Damsyik untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada nama Yesus. Maka di situ dia ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan di situ dia ingat apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Tuhan mengatakan bahwa Paulus itu ditetapkan menjadi pelayan, menjadi saksi. Saudara gak bisa menjadi saksi kalau hanya mendengar dari kata si A, kata si B, kata pendeta ini, kata pendeta itu. Saudara bukan saksi kalau hanya mendengar. Seorang saksi itu harus mengalami sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri, baru dia menjadi seorang saksi. Di sini Paulus ditetapkan hidupnya oleh Tuhan bahwa dia melayani Tuhan dan menjadi saksi. Dan dikatakan aku akan melepaskan, itu terjemahan yang lebih baik. Melepaskan engkau dari bangsa ini, bangsa Israel dan dari bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan berkata aku akan mengutus engkau kepada mereka. Mereka siapa? Kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Paulus sudah ngerti kehendak Tuhan. Oh Tuhan itu suruh aku bukan hanya tinggal di Yerusalem. Tapi Tuhan suruh aku pergi juga ke tempat-tempat yang lain. Ini yang namanya mengenal kehendak Tuhan. Di mana saudara harus tinggal. Kemana saudara harus pergi. Itu semua kalau keluar dari mengenal kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saudara harus ngerti, apa engkau tinggal di tempat ini? Ini karena kehendak Tuhan. Paulus ngerti bahwa dia bukan tempatnya di Yerusalem. Dia tempatnya pergi-pergi. Kalau tidak ngerti, terus tinggal aja di Yerusalem, ceritanya jadi lain Bapak Ibu. Tapi kalau mengerti kehendak Tuhan, maka kita bisa mengikuti. Dan dikatakan, kepada penglihatan yang dari surga, tidak pernah aku tidak taat. Kalau Tuhan sudah menunjukkan kepada saudara, sekarang pilihan di tangan saudara dan saya. Tuhan sudah ngomong, contoh. Tuhan sudah ngomong, kamu pergi ke Kalimantan. Wah Tuhan, kok Kalimantan? Nggak mau. Atau mungkin bukan Kalimantan, mungkin tempat yang lain. Tempat yang saudara nggak suka, mungkin. Tempat yang terpencil, mungkin. Atau mungkin kota besar yang saudara juga nggak suka. Kalau Tuhan sudah memberitahukan kehendaknya kepada kita, apakah kita mau taat? Ya, Paulus berkata, tidak pernah aku tidak taat. Ini kesaksian seorang Paulus yang begitu semangat untuk menganiaya gereja Tuhan. Tetapi ketika dia sudah diubah frekuensinya, di situ dia jadi semangat untuk mengikut Tuhan. Betul-betul dia buat ikut Tuhan bukan cuma setengah. Ikut Tuhan bukan cuma 70%, 80%. Tapi aku mau ikut Tuhan 100%. Mari kita baca
Di pasal yang ke-27 ketika dia dalam perjalanan ke Roma. Kita baca ayat 22 sampai 25. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ya, kita membaca lagi. Pada malam lagi. Pada malam. Kemungkinan juga waktu dia tidur, dia melihat penglihatan. Betapa seringnya, karena itu mari kita minta, saudara. Tidur kita bukan cuma Tuhan aku minta tidur yang nyenyak. Bukan hanya itu. Tapi kita minta Tuhan, biar surga terbuka atas aku dan keluargaku. Komunikasi dari surga Tuhan. Dan di situ waktu dia dalam perjalanan menuju ke Roma. Walaupun Raja Agripa berkata, wah orang ini kalau enggak naik banding, dia mestinya sudah bisa bebas, kata Raja Agripa. Tapi Bapak Ibu Saudara kalau kita baca seperti itu, kita ngomong, loh Paulus ini kenapa kok naik banding? Kan dia mestinya sudah bisa bebas. Tapi ternyata karena dia kenal kehendak Tuhan yang berkata, kamu harus ke Roma. Kamu harus menghadap Kaisar. Dan ketika dalam perjalanan ke situ, kapalnya karam. Terombang-ambing di tengah laut, gak tahu berapa lama. Semua orang sudah kehilangan harapan. Sudah semua barang-barangnya dibuangi ke laut. Sudah hopeless. Tapi di situ, Paulus karena dia ngerti, mengenal kehendak Tuhan. Saudara, satu-satunya cara untuk tidak hopeless, yaitu saudara, mengenal kehendak Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau kerjakan di masa depan? Apa sih yang Tuhan mau rancangkan bagi hidupku ke depan? Ya dijalani aja. Seraya pokoknya jalani hari demi hari. Kalau kita baca dari kesaksian Paulus bukan seperti itu. Tapi dia mengenal kehendak Tuhan. Apa sih maunya Tuhan untuk hidupnya? Dan Tuhan bisa memberitahukan kepada kita masa depan kita. Dan dikatakan jangan takut engkau harus menghadap Kaisar. Karena itu semua orang yang bersama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Percaya saudara? Ketika saudara berpergian naik kereta, naik pesawat. Kalau ada satu anak Tuhan yang cinta Tuhan di kereta, di pesawatmu. Itu bisa membuat perbedaan hidup dan mati. Gara-gara ada penumpang yang adalah anak Tuhan. Yang mengalami providensia Tuhan. Yang mengalami pemeliharaan Tuhan. Bisa membuat perbedaan hidup dan mati. Dan di sini Paulus berkata, malaikat yang dari Tuhan itu berkata jangan takut. Betapa saudara satu kata dari Tuhan itu sanggup mengubah hidup kita. Tapi kadang kita kurang sabar. Kita enggak punya keinginan untuk mencari Tuhan, untuk mendapat satu kata dari Tuhan, rema. Kita cuma puas mendengar hamba Tuhan berkhotbah. Tapi Tuhan mau saudara dapat rema. Pesan dari Tuhan, satu kata. Itu sanggup mengubahkan hidupmu. Dan Paulus berkata bahwa dia percaya
percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Persis seperti yang difirmankan. Ini karena dia sudah mengenal Tuhan. Dan kita mendengar dari orang yang sudah kenal dengan Tuhan. Oh gitu toh, Tuhan itu bukan orang yang kata-katanya berubah. Sebentar ngomong, oh iya, sebentar ngomong, oh mungkin enggak ya. Dikatakan sama Tuhan tidak ada perubahan bayangan. Enggak ada perubahan bayangan sama Tuhan. Dan Tuhan itu ya di atas ya atau tidak di atas tidak. Enggak ada di abu-abu itu enggak ada. Ketika Tuhan berfirman, maka itu akan terjadi. Karena itu mari kita mau minta. Kita mau berjalan dalam segala langkah hidup kita. Mengakui Tuhan. Mengenal Tuhan dengan dekat. Minta firman-Nya dalam hidup kita. Tanya sama Tuhan. Tuhan gimana Tuhan masa depan? Kita minta. Supaya kita bisa mengenal Tuhan. Bukan hanya mengenal Tuhan, tapi juga mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa berbicara tentang providensia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tanpa kita membahas ayat ini. Mari bacakan Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, dikatakan terjemahan yang lebih baik yaitu bahwa semua hal itu bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Semua. Jadi kalau semua itu yang negatif maupun yang positif. Loh, bukannya yang positif, yang untuk kebaikan. Nah inilah yang namanya providensia Tuhan. Tuhan itu sanggup memelihara, sanggup mengatur. Sehingga baik hal negatif maupun hal positif. Semua ini bekerja untuk kebaikan. Ada seseorang yang merasa patah semangat. Karena dia ditolak, ya, ditolak untuk bergabung dengan sebuah kelompok. Wah dia begitu patah semangat, lu kok aku kok ditolak ya. Mungkin juga ada orang-orang yang ditolak masuk ke sekolah, universitas. Mungkin Anda ditolak dalam pekerjaan. Kalau sudah lihat, loh ini pengalaman ini negatif. Aku merasa tertolak. Tapi kalau sudah lihat, pengalaman negatif ini mungkin juga ini punya arti positif. Anda ditolak di situ karena Tuhan tidak kepengen engkau masuk di komunitas itu. Ada kebaikan dari engkau tidak masuk di satu komunitas. Yang kita mungkin belum tahu apa, kenapa. Nah di sini kita melihat semua hal itu bekerja untuk kebaikan. Ternyata janji ini tidak berlaku bagi semua orang. Ini yang perlu kita garis bawahi. Seringkali kita mengutip janji Tuhan. Tapi kita tidak memenuhi persyaratan Tuhan. Kita ngomong, oh Tuhan akan bekerja membuat semuanya jadi baik. Tapi kita nggak mau namanya cinta Tuhan. Kita nggak mau apa itu cinta Tuhan. Cinta itu nurut dan menyimpan perintah-perintahnya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, janji ini berlaku dengan syarat bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kata mengasihi di sini adalah agape. Yang
mengasihi Tuhan bukan karena Tuhan, kalau Tuhan baik, aku ya cinta. Kalau keadaanku tidak baik, kenapa aku harus cinta? Tapi agape adalah seperti Ayub. Dia mengalami semua yang gak baik. Mungkin dia dipandang orang sebagai orang terkutuk. Tapi dia katakan, dia tetap tidak meninggalkan Tuhan. Bagi mereka yang cinta mengasihi Tuhan. Walaupun mungkin ada engkau yang mendengar saat ini, kau mengalami masa-masa sukar. Bisa enggak kita ketika kita di tengah tekanan, kita di tengah himpitan, orang-orang menolak saudara. Bisa enggak engkau berkata, aku tetap cinta Tuhan. Walaupun dikata-katai, walaupun dibenci, walaupun tidak diperlakukan dengan adil. Aku tetap cinta Tuhan. Bukan hanya cinta Tuhan. Tuhan berkata, cinta musuh. Cinta saudaramu, baru engkau bisa cinta Tuhan. Bisakah ketika kita mengalami yang tidak baik, kita berkata, aku tetap mengasihi. Walaupun orang-orang itu memperlakukan dengan tidak baik, aku tetap mengasihi karena Tuhan. Jadi bagi mereka yang mencintai Tuhan, yang terpanggil, yang dipanggil sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang dipanggil dan yang mau mendengar. Jadi Tuhan itu memanggil banyak orang. Tapi banyak orang tidak mau menanggapi. Tidak mau datang mendengar panggilan Tuhan. Tapi bagi mereka yang mau mendengar, mau mengasihi Tuhan, maka air mata saudara diubah menjadi mata air yang memberi kehidupan, memberi kesegaran, memberi kesembuhan bagi banyak orang. Yang terakhir kita akan melihat bagaimana kita mengalami providensia Tuhan. Kita baca dari Filipi 4 ayat 6 sampai ke 7 kemudian ayat 13. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kalau kita punya Allah yang berkuasa, yang mengenal, yang tahu segala kehidupan kita. Tapi Allah kita juga ingin melihat apakah kita ini bersandar pada Tuhan, kita berseru-seru kepada Tuhan atau enggak. Dan itulah doa Bapak Ibu Saudara. Doa itu adalah tanda bahwa saudara dan saya minta tolong. Doa itu adalah tanda bahwa kita pergi cari pertolongannya Tuhan. Bukan pertolongan dari yang lain. Doa itu bukti bahwa kita mau bersandar pada Tuhan. Karena itu mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Apakah aku masih berdoa dengan rajin, dengan tekun? Doa itu merupakan satu barometer, ukuran dalam kehidupan kita.
Dan doa yang terlebih penting Bapak Ibu Saudara, itu bukan doa yang dilihat orang. Doa yang panjang-panjang, yang hebat-hebat, yang dilihat orang. Tuhan berkata, well itu bagus. Tapi kalau tujuanmu cuma untuk dilihat orang, gak ada gunanya. Jadi kita berdoa, bukan hanya ketika kita kumpul bersama-sama. Tapi justru pertanyaannya, kita tanya diri kita. Waktu gak ada orang lihat. Waktu saudara sendirian. Itu kamu berdoa atau cari yang lain. Dan di sini Tuhan berkata, bahasa Indonesia, janganlah hendaknya kamu khawatir. Lebih tepat ini satu perintah. Do not be anxious. Jangan khawatir. Jangan khawatir, itu satu perintah. Ya, ini kalimat perintah, jangan khawatir tentang apapun. Berarti kalau kita khawatir, kita masih belum nurut loh Bapak Ibu sama firman Tuhan ini. Ketika saudara dan saya ada kekhawatiran timbul, kita harus ngerti, oh ini waktunya doanya tambah. Supaya aku bisa nurut sampai tidak khawatir lagi tentang apapun juga. Tetapi kita diperintahkan untuk berdoa. Dan bukan hanya berdoa, tetapi di dalam permohonan yang sungguh-sungguh. Permohonan sungguh-sungguh itu kalau kita ngerti yang bisa nolong saya hanya Tuhan. Dokter, kadang orang ya aku sakit ya udah minum obat aja tidur. Tapi kalau kita bersandar pada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan sembuhkan aku karena obat sudah tidak bisa nolong. Nah itu sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Di dalam segala hal, biarlah apa yang engkau inginkan, apa yang engkau perlukan itu naikkan kepada Tuhan dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Jangan lupa syukurnya dinaikkan juga kepada Tuhan. Dan di dalam doa yang dinaikkan bukan karena khawatir. Doanya bukan karena takut. Doa kita bisa karena takut, bisa karena khawatir. Tapi ketika Tuhan ngomong doa dengan ucapan syukur, di situ saudara akan diubah oleh Tuhan. Sekarang ketika saudara mengucap syukur, doamu diubah. Aku percaya karena Tuhan sanggup. Kita bukan lagi berdoa dari dasar kekhawatiran, ketakutan, tapi doa kita dasarnya iman. Bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan berkuasa atas hidupku. Tuhan masih memegang kendali atas semua hal. Itu kuasa ucapan syukur. Biar semuanya engkau beritahukan kepada Tuhan. Tuhan berkata, in everything. Segala hal engkau beritahukan kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Tuhan berikan. Sehingga Paulus berkata, ternyata doa ini yang memberikan kekuatan. Aku dapat melakukan segala hal melalui Kristus. Karena Paulus tahu Tuhan itu Allah yang memberikan providensia, perlindungan. Tuhan itu yang akan memimpin jalan hidupnya. Dia sudah ngerti, oh rencana Tuhan mau ke situ. Aku percaya Tuhan. Semua hal ini bisa kujalani karena Tuhan. Melalui Kristus.
Karena itu doa bagi Paulus. Dia berkata, aku berdoa dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Mari gereja Tuhan kita mendengarkan kesaksian ini. Begitu pentingnya untuk berdoa dan begitu pentingnya berdoa dengan Roh Kudus di dalam bahasa roh. Alkitab kita tidak pernah berdusta. Mari kita mau terima kebenaran ini dengan iman. Mari kita baca dari Roma 15 ayat 30 sampai 33. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Ya, di sini kita melihat Paulus yang dia bersaksi. Roh Kudus sudah memberitahu kepada dia bahwa di setiap kota dan tempat yang menunggu adalah sengsara dan derita. Roh Kudus sudah memberitahu pada dia. Tapi di sini kita melihat dia meminta kepada jemaat Tuhan, kepada orang-orang yang seiman untuk bergumul bersama-sama. Kata bergumul di sini adalah yang dipakai untuk kontestan. Yang kontes misalnya bertanding, ya, untuk bertanding bersama-sama. Dan kata bergumul ini juga dipakai untuk orang-orang yang pergi peperangan. Seperti prajurit, tentara. Jadi bergumulnya ini betul-betul dalam satu kontes. Dalam satu pertandingan peperangan yang sungguh-sungguh. Ternyata Bapak Ibu, walaupun kita sudah ngerti rencana Tuhan, sudah diberitahukan kepada Paulus. Dia tahu bahwa dia akan menghadapi hal-hal ini. Tapi itu bukan berarti kita tidak usah berdoa. Tapi Paulus berkata, tolong, dia berkata, aku perlu bantuan sesama orang beriman. Yuk doa bareng yuk. Karena itu Bapak Ibu Saudara, doa bersama, doa bersepakat. Itu luar biasa besar kuasanya. Paulus di sini dia mengajak, yuk doa bareng aku yuk. Yuk kita bergumul bersama-sama, kita masuk dalam pertandingan, dalam kontes, dalam perjuangan ini yang sungguh-sungguh bersama-sama. Di dalam doa. Karena itu doa Bapak Ibu Saudara. Saya begitu menghargai teman-teman pendoa yang begitu setia berdoa bersama. Kita punya kelompok-kelompok doa, ya. Kelompok doa itu begitu penting Bapak Ibu Saudara. Saudara berdoa sepakat bersama-sama. Walaupun mungkin kelihatannya ya cuma begitu aja. Tetapi ada kuasa yang dahsyat. Di dalam pergumulan bersama-sama. Dan dikatakan Allah sumber damai sejahtera. God of peace menyertai kamu. Ketika kita mau hidup berjalan dalam ketaatan, kita mau mengenal kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan, sampai kita juga bahkan bergumul di dalam doa-doa kita, maka God of peace, Dia yang akan menyertai kita bersama dalam hidup kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita mau nyanyikan. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim
hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Tuhan kami percaya kuasa-Mu besar. Kami perlu perkenanan-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biar kami mau berjalan, mengenal jalan-jalan-Mu secara intim. Kami mau taat, kami mau mencintai Tuhan walaupun. Mencintai Tuhan walaupun. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga mau Tuhan untuk bergumul di dalam doa-doa kami bersama-sama. Supaya kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan sanggup membebaskan. Kami mau bersatu hati saat ini. Kami percaya Tuhan sanggup mengangkat semua beban-beban. Tuhan sanggup mengangkat semua persoalan-persoalan sakit, penyakit. Bahkan roh-roh yang sudah mati sekalipun Tuhan sanggup hidupkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima kekuatan yang dari atas. Biar Tuhan buka langit di atas kami. Supaya kami mulai mendengar, kami mulai melihat, menerima instruksi dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Allah damai sejahtera itu akan menyertai kami. Dan saat ini kami mau angkat tangan kami ke atas menerima berkat yang dari atas. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.